Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang dikasih Tuhan. Dalam episode ke-59 ini kita akan melanjutkan pendalaman pembahasan mengenai apa yang dialami oleh musuh-musuh Yesus dan bagaimana mereka berdialog. Pada kesempatan episode ini akan disajikan dalam perspektif yang berbeda, yaitu mengenai lima hal yang membuat mereka tidak percaya pada sabda, tidak percaya pada firman Tuhan. 5 hal itu adalah dosa, kegelapan, dusta, perhambaan, dan kematian. Ini 5 hal yang menghalangi mereka, musuh-musuh Yesus, dan setiap orang untuk bisa percaya pada sabda Tuhan, percaya pada firman-Nya. Sembari mendengarkan penjelasan dari Bapak Kardinal, kita bisa sambil merefleksikan diri, apakah 5 hal ini juga ada dalam diri kita? Apakah 5 hal ini juga menguasai hidup kita? Kalau iya, apa yang harus kita lakukan? Karena itu, pada Anda sekalian, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah masuk ke pokok percakapan yang nomor 5. Mungkin baik kalau kita lihat sebentar alur dari langkah-langkah percakapan kita, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan masuk ke-5, supaya sambungannya kelihatan runtut. Di intinya begini, yang pertama, dalam mempelajari Injil Yohanes, salah satu pokok yang paling penting adalah bahwa Yesus adalah Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan ketika Sang Sabda itu adalah jelmaan dari Sang Sabda, Allah sendiri, lalu kesimpulannya adalah seluruh hidup kita ditentukan oleh sabda. Kalau kita menerima sabda, itu berarti kita mengakui bahwa kita tergantung pada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah. Itu gagasan yang utama. Kemudian disusul, ada yang namanya sahabat-sahabat Yesus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang menerima sabda itu dan membiarkan sabda itu menguasai hidup mereka. Tapi yang sebaliknya juga ada. Inilah yang kita bicarakan pada percakapan yang keempat, yaitu yang kita sebut musuh-musuh Yesus. Kita melihatnya pada peristiwa penyembuhan orang yang lumpuh di dekat kolam Betsaida yang menimbulkan pertentangan mengenai Sabat. Kemudian ada pada bab 7 ayat 25-36 kisah pertentangan mengenai asal-usul Yesus. Ini lebih daripada sekedar persoalan Sabat, tetapi sudah langsung menyangkut identitas Yesus yang menyatakan diri sebagai melakukan pekerjaan Bapa. Selanjutnya kita juga bisa melihat pertentangan Yesus yang lain pada bab 8 Injil Yohanes, karena Yesus menyebut orang-orang Yahudi itu Bapa mereka. Nah, ini menimbulkan pertentangan yang sangat dahsyat. Jadi ada 2 pokok penting yang menjadi bahan, yang menjadi watak yang tampil
yang tampak di dalam yang kita sebut musuh-musuh Yesus itu orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang dari Yerusalem, dan sejenis itu. Pokok persoalannya dua, yaitu Sabat. Yang kedua adalah hubungan antara Yesus dengan Bapa. Teks terakhir mengenai hal ini yang kita bicarakan adalah peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Kita semua tahu di dalam kisah itu Yesus menyatakan diri sebagai bait Allah. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yohanes bab 2 ayat 19. Karena apa? Karena orang Yahudi itu minta tanda. Kita ingat tanda yang pertama adalah peristiwa Kana, perjamuan nikah di Kana, itu yang pertama dari tandanya. Nah, di sini sebetulnya Yesus pada bab 2 ayat 13 sampai 25, Yesus sudah menyatakan tanda yang utama. Akhirnya, tanda yang paling akhir adalah dihancurkannya bait Allah. Tetapi bait Allah itu adalah Yesus sendiri. Lalu kita pada waktu itu berbicara mengenai perbandingan mengenai bait Allah di dalam surat Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa bait Allah itu adalah kamu. Di sini Yesus mengatakan rombak bait Allah ini. Bait Allah adalah dirinya. Jadi ada dua paham tentang bait Allah. Yang pertama adalah kamu, kita-kita ini. Yang kedua adalah adalah Yesus. Dua-duanya sangat berbeda. Karena bait Allah yang adalah kamu, kita-kita ini, adalah bait Allah yang rentan. Dimasuki oleh berhala-berhala seperti dulu. Zaman perjanjian lama, bait Allah diisi dengan patung-patung dewa-dewi berhala. Kita yang adalah bait Allah kudus, ini juga rentan. Memang ke dalam diri kita tidak masuk patung dewa-dewi itu. Tetapi yang disebut berhala pada umumnya itu adalah keserakahan. Kita bait Allah adalah rawan, rentan. Sementara Yesus bait Allah adalah sempurna di dalam kekudusan karena ia tidak membiarkan apapun masuk di dalam dirinya selain kehendak Bapa. Itu adalah ringkasan percakapan kita yang keempat. Kita sudah masuk percakapan yang kelima yang berbicara yang akan kita tempuh dengan melihat berbagai macam istilah yang khas di dalam Injil Yohanes. Jalan pikirannya begini, kalau musuh-musuh Yesus itu tampil di dalam diri orang-orang, pribadi yang disebut orang Yahudi, orang Yerusalem, Farisi, dan sebagainya, pada bab 5, yang menjadi musuh Yesus dalam tanda petik, menghalangi sabda itu masuk di dalam diri manusia adalah istilah-istilah. Ada 5 istilah yang perlu kita renungkan untuk mendalami Injil Yohanes. Yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah kegelapan, yang ketiga adalah dusta, yang keempat adalah perhambaan, dan yang kelima adalah kematian. Jadi peranannya sama itu, hanya pada bagian 4, percakapan keempat, musuh-musuh Yesus adalah orang. Pada bagian 5, kekuatan yang melawan sabda, menguasai hidup manusia, diungkapkan di dalam istilah-istilah yang sangat khas. Kita sudah mulai dengan yang nomor 1, yaitu dosa.
Dalam percakapan itu kita membedakan dosa dalam bentuk jamak, artinya dosa-dosa konkret yang dilakukan oleh manusia. Nah, catatan yang sudah kita bicarakan, terjemahan kitab suci kita, bahasa Indonesia meskipun sudah diperbaharui, belum sempurna. Dalam arti belum menerjemahkan teks asli itu sesuai persis dengan teks aslinya. Jadi misalnya secara konkret tentang dosa, di dalam teks bahasa Indonesia yang kita punya bentuknya hanya sama. Baik tunggal maupun jamak diterjemahkan dosa. Tetapi di dalam teks yang asli atau teks-teks bahasa asing yang lain, terjemahan itu sudah lebih teliti. Tentu nanti para ahli kitab suci masih akan mengusahakan terus-menerus untuk terus memperbaiki terjemahan itu. Tapi untuk sementara kita terima apa adanya terjemahan ini dengan catatan-catatan. Jadi, misalnya pada bab 20 ayat 23, bab 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini seharusnya bentuknya jamak, tetapi di sini tunggal. Asal kita tahu saja. Nah, dosa dalam bentuk tunggal itu dapat kita temukan misalnya pada bab 1 ayat 29. Sekali lagi, tampak di sini sama dengan yang bab 20 tadi. Bab 1 ayat 29. Dikatakan begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertanyaannya adalah, dosa itu artinya apa kalau demikian? Dosa dalam bentuk tunggal. Kalau dosa-dosa dalam bentuk jamak itu jelas, konkret sekali. Nah, kalau dosa dalam bentuk tunggal, apakah itu berarti sekedar dosanya tidak 2 atau 3 tetapi hanya 1 atau lain? Jawabannya bukan masalah 1 atau 2, tetapi dosa itu, daripada omong dengan kata-kata sendiri, kita lihat Injil Yohanes bab 16 ayat 8 dan 9. Bab 16 ayat 8 dan 9. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, ini ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini yang namanya dosa dalam bentuk tunggal, tidak percaya kepada Yesus. Kenapa ini penting? Karena memang inilah yang khas Yohanes. Kalau kita melihat dosa di dalam Injil Lukas, pesannya berbeda. Lukas sangat menekankan dosa sosial. Dulu sudah kita lihat, Lukas bab 3 ayat 10-14, sesudah dibaptis, dituntut pertobatan, lalu masing-masing kelompok di dalam masyarakat bertanya, itulah dosa-dosa sosial. Jawaban-jawaban yang diberikan adalah dosa-dosa sosial dalam bentuk jamak. Nah, kalau di dalam bentuk tunggal, dalam Injil Yohanes tidak percaya kepada Yesus. Apa itu artinya? Artinya tentu saja banyak,
kalau mau harafiah, ya tidak percaya kepada Yesus, menolak Yesus secara harafiah itulah dosa. Tetapi tentu kita mempunyai catatan. Kan tidak percaya kepada Yesus itu alasannya bisa macam-macam. Tidak pernah mengenal Yesus, hidup di dalam latar belakang yang sangat berbeda, itu bisa membuat orang tidak percaya kepada Yesus. Apakah itu dosa? Pertanyaan yang harus ditanggapi secara kritis. Lain halnya kalau kita mengartikan dosa itu sama dengan tidak percaya kepada Yesus, tetapi tidak secara harafiah. Lalu apa? Yesus itu kan adalah sabda. Sabda menciptakan segala sesuatu, menghidupkan, menjadi terang. Ini sabda. Yesus sang sabda itu seperti itu. Oleh karena itu, dalam arti yang lebih luas daripada yang harafiah tadi, berdosa itu berarti kehilangan orientasi hidup secara mendasar. Dan nanti konkretnya banyak. Kalau saya misalnya kehilangan orientasi, disorientasi. Orientasinya kan kalau orang percaya kepada Tuhan, ia menyadari dirinya sebagai makhluk yang diciptakan untuk memuliakan dan meluhurkan Tuhan serta mengabdi kepadanya. Saya membedakan istilah itu. Meluhurkan dan memuliakan Tuhan, itu katakanlah gampangannya itulah ibadah. Memuliakan Tuhan di dalam doa, nyanyian, meluhurkan Tuhan di dalam doa, nyanyian, ziarah, dan sebagainya. Dan berbakti. Berbakti itu berarti mewujudkan doa-doa itu di dalam tindakan-tindakan konkret. Itu inti orientasi hidup orang yang percaya. Nah, ketika hidupnya orang yang mengatakan diri percaya tetapi sebetulnya tidak sadar atau tidak mau sadar bahwa ia diciptakan untuk memuliakan dan meluhurkan Tuhan serta berbakti kepadanya, ia mengalami disorientasi hidup secara mendasar. Dan dari disorientasi hidup itu muncullah berbagai macam dosa konkret, dosa yang bentuknya jamak itu. Ini sudah kita bicarakan, kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan dengan istilah yang kedua. Sesudah dosa, ada istilah kegelapan. Apa ini kegelapan ini? Kita lihat dulu teks-teks yang berbicara mengenai hal itu. Jadi kita hanya membaca teks-teks itu dan kemudian berusaha untuk merangkum ini kira-kira istilah ini artinya apa. Yang pertama, Injil Yohanes bab 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kegelapan dilawankan dengan terang. Dan terang itu kita sudah tahu sebelumnya, terang itu adalah sang sabda itu. Itu teks pertama. Teks kedua, bab 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Bisa dilanjutkan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang lain, yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Rasa-rasanya sangat jelas, manusia memilih kegelapan daripada terang, tidak mau terang supaya kejahatannya tidak kelihatan. Tetapi orang yang menerima terang akan menjadi nyata pada diri orang-orang itu bahwa perbuatan-perbuatan mereka dilakukan dalam Allah. Masih ada satu teks lagi yang dapat kita lihat mengenai terang itu, bab 11. Ayat 9 sampai 10. Bab 11 ayat 9 sampai 10. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Jadi kita melihat bahwa terang dikaitkan dengan berjalan. Berjalan di dalam terang, dan terang itu bisa diungkapkan dengan siang hari, malam dengan kegelapan. Nah, sekarang kita coba lihat kombinasi antara terang dan berjalan itu ada di dalam teks bab 8 ayat 12. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Kita bicara mengenai terang, lawan dari kegelapan, sudah jelas dari teks-teks tadi, dan terang itu dikaitkan dengan berjalan pada bab 11 ayat 9 tadi. Nah, sekarang kita lihat kombinasinya pada bab 8 ayat 12. 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi teks-teks tadi dikumpulkan, kita pilah-pilah, kita lihat, lalu kita coba simpulkan kalau demikian, apa kegelapan itu? Tadi kan pokoknya bukan terang, tetapi pokoknya kegelapan. Hanya kalau kita omong tentang kegelapan tanpa memperlawankannya dengan terang, susah untuk menarik kesimpulan. Kan biasanya lawan kata itu membantu kita untuk memahami kata yang kita mau mengerti itu. Dengan demikian kita melihat yang pertama mengenai kegelapan itu. Kegelapan itu sama dengan yang tadi disebut dengan istilah dosa. Dosa dalam bentuk jamak, bukan itu kegelapan. Kegelapan itu bukan dosa konkret yang bentuknya jamak. Nah, kalau dikatakan orang berjalan dalam kegelapan, berjalan, ada yang berjalan dalam terang, ada yang berjalan dalam kegelapan. Terang itu siapa? Terang itu adalah Yesus. Terang itu adalah Sang Sabda,
Dan kegelapan itu siapa? Kegelapan sama atau sejenislah dengan disorientasi hidup yang keliru. Orang yang mempunyai orientasi hidup yang benar, ia berjalan dalam terang. Yaitu tadi, terang itu Sang Sabda, konsekuensinya kita diciptakan oleh Sabda, orientasi hidup kita mestinya menuju Allah. Tetapi ketika kita berjalan dalam kegelapan, kita kehilangan orientasi hidup. Dan dirumuskan dengan sangat bagus, bab 12 ayat 35. Ini mungkin dapat menjadi kunci apa yang disebut disorientasi di dalam kehidupan. Bab 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu." Nah, sekarang kalimat kuncinya, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Kalau orang tidak mempunyai orientasi tentang arah, ya mau arah ke Jogja dari Jakarta mungkin malah sampai Lampung sana. Karena disorientasi arah. Ini yang disebut di sini. Orang yang hidup di dalam kegelapan mengalami disorientasi hidup. Dan itu berarti ketika orang mengalami disorientasi hidup, pertama, dia akan mudah mengambil arah yang keliru. Dan ada teman-teman kita yang seringkali bingung ini mau kemana, mau ke kiri, ke kanan. Apalagi kalau ada perempatan-perempatan kan bingung. Tidak tahu memilih arah. Nah, kalau hanya arah mau bepergian saja kan tidak terlalu sulit untuk dibetulkan. Tetapi ketika arah kehidupan yang tidak bisa dipilih dengan benar, lalu pasti akan menimbulkan segala macam masalah. Orang yang kehilangan disorientasi hidup juga akan sangat mudah diombang-ambingkan oleh arus zaman. Zaman berubah. Zaman bahkan bukan hanya berubah, tetapi seringkali ada yang dengan sengaja membuat orang salah arah untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Iklan-iklan itu, kata banyak orang, seringkali membuat orang salah arah memilih. Karena memang maksudnya iklan itu supaya barangnya dibeli. Dan tentu saja ketika mengiklankan sesuatu, yang diiklankan itu selalu nomor satu. Kecap itu selalu nomor satu. Padahal kan kecap bermacam-macam, tidak selalu nomor satu. Jadi itu hal yang kedua, ketika orang salah memilih, ia jelas sedang mengalami disorientasi hidup. Yang kedua, ketika orang mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang, oleh berita di media sosial, diombang-ambingkan. Ini informasi mengatakan begini, informasi mengatakan begitu, mana yang harus dipilih? Biasanya orang memilih yang gampang dan yang menyenangkan. Padahal yang gampang dan yang menyenangkan itu belum tentu baik dan belum tentu benar. Mudah diombang-ambingkan. Beda kalau orang mempunyai pegangan orientasi hidup yang jelas, yaitu percaya kepada terang.
ia akan tahu kemana ia pergi. Dan yang juga memprihatinkan atau bisa kita sebut sebagai godaan-godaan yang mudah kita jumpai di dalam kehidupan kita, kalau kita kehilangan orientasi hidup, kita tidak mempunyai kunci untuk memahami realitas. Tidak mempunyai kunci untuk memahami realitas. Nanti hanya percaya kepada kata orang, dan kata orang itu ada yang dengan sengaja menyebarkan kebohongan, ada yang dengan sengaja menipu, ada yang sengaja menunjukkan jalan yang salah. Saya kira contohnya sangat banyak. Judi online misalnya, itu kan iming-imingnya banyak. Dan sebagainya, hal-hal konkret seperti itu. Tetapi kegelapan intinya akhirnya adalah kalau kita memilih kegelapan, kita menjadi orang yang tidak tahu kemana kita berjalan, kemana kita pergi. Seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 35 tadi. Yang terakhir mengenai itu, kita kembali pada bab 3 Injil Yohanes ayat 20 sampai 21 yang tadi sudah kita baca. Baik, kalau kita ulangi sekali lagi. Sebab barang siapa berbuat jahat membanci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Ini maksudnya tambahan apa? Kalau orang biasa berjalan di dalam kegelapan, kalau orang biasa berjalan atau berbuat jahat, maka lama-kelamaan kegelapan itu akan ia anggap sebagai terang. Kejahatan-kejahatan itu ia anggap sebagai kebenaran. Orang biasa berbuat jahat, kalau sudah biasa berbuat jahat, seperti tadi saya katakan, merasa bahwa kegelapan itulah terang. Ia tidak akan melihat terang lagi. Itu yang dikatakan suara hatinya lumpuh, hilang, tidak mempunyai suara hati lagi. Bagi dia akan datang malam. Itu dikatakan di dalam bab 9 ayat 4 Injil Yohanes. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bekerja dalam arti apa? Bukan bekerja di kantor atau apa, tetapi bekerja seperti Yesus menyatakan. Bekerja itu artinya menyatakan kemuliaan Allah. Itulah yang dikatakan pada bab 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Allah yang diselesaikan oleh Yesus itu apa? Ya, pekerjaan cinta kasih. Maka ketika Yesus wafat di kayu salib, Injil Yohanes mengatakan sudah selesai. Yang selesai apa? Yang selesai ya ini bab 4 ayat 34. Menyelesaikan pekerjaannya, menyatakan kemuliaan Allah, kemuliaan manusia yang tidak tampak di dalam hal-hal yang spektakuler, tapi lebih-lebih di dalam mencurahkan cinta yang sehabis-habisnya. Moga-moga tidak berputar-putar, moga-moga kata-kata kunci itu menjadi semakin jelas kalau diulang-ulang.
Jadi kita sudah bicara tentang dosa dalam bentuk tunggal, kegelapan itu juga dalam bentuk tunggal, intinya adalah disorientasi hidup. Kalau orang kehilangan orientasi hidup, mengalami disorientasi, satu, ia akan kemungkinan besar memilih yang salah. Karena model pilihannya, kunci pilihannya hanya gampang dan menyenangkan. Yang kedua, kalau orang kehilangan orientasi hidup, ia akan diombang-ambingkan oleh arus zaman yang selalu berubah, yang selalu menggoda. Dan yang ketiga, ia tidak punya kunci untuk memahami realitas. Kata yang ketiga, dusta. Jadi mirip-mirip semua kan, dosa, kegelapan, dusta. Satu kategori itu, satu kelompok. Kita lihat teks-teksnya. Bab 8 ayat 44. Ini kata-kata Yesus yang keras, nanti akan dilawan dengan keras pula oleh musuh-musuhnya. Bab 4 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Ini lawan dari dusta. Sama tadi kita bicara tentang kegelapan. Untuk memahami kegelapan itu, kita minta bantuan kepada kata sebaliknya, terang. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kaitannya ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Dan iblis itu adalah bapa segala dusta. Itu yang pertama, dusta identitasnya iblis. Ayat 55, bab 8. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku, dia itu adalah Allah, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Jadi ada tiga kata yang berkait-kaitan, ada 4, iblis, dusta, kebenaran, melakukan, mengenal dia, dan menuruti firman-Nya. Itu dua pasang kata yang saling berlawanan. Dusta tadi disebut sebagai identitas setan. Maka berdusta itu berarti membiarkan diri dikuasai oleh setan. Jadi rupa-rupanya memang dipilih kata dusta bukan bohong. Karena kembali bohong itu kan banyak ya, kebohongan ini, kebohongan itu. Kalau dusta itu satu, bukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, apa sebetulnya artinya dusta? Kalau itu dilawankan dengan kebenaran. Jawabannya sama. Kalau dusta itu adalah identitas setan, maka berdusta itu berarti membiarkan diri dikuasai oleh setan. Akibatnya bermacam-macam. Sama tadi ketika kita dikuasai oleh dosa tunggal,
akibatnya macam-macam. Sama kalau kita dikuasai oleh dusta yang adalah setan, lalu konsekuensinya macam-macam. Orientasi yang keliru. Karena seharusnya orientasi kita itu kepada Dia, kepada Sang Sabda. Tetapi ketika berdusta, orientasinya keliru. Sementara kebenaran isinya adalah, ya kembali lagi pada Injil Yohanes bab 1 ayat 1, segala sesuatu dijadikan olehnya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi membiarkan diri dikuasai oleh setan dilawankan dengan membiarkan diri dikuasai oleh sabda. Yang satu disorientasi, artinya orientasi yang keliru, yang lain adalah orientasi yang benar. Sadar bahwa kita diciptakan, kita hidup dalam terang itu. Masih ada kata yang agak susah dipahami, yaitu pada bab 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Ini pembunuh manusia, ini maksudnya apa? Ya, kembali lagi penjelasannya, bukan berarti langsung membunuh, ditembak, dan sebagainya, bukan itu. Ketika orang kehilangan orientasi hidup yang sejati, kehilangan orientasi dasarnya, orang itu meskipun kelihatannya berkuasa, kuat, hebat, tapi sebetulnya dia mati. Mati dalam arti rohani. Tidak tahu membedakan mana yang baik dan yang benar dari yang jahat dan yang salah. Nah, ketika orang tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang benar dari yang salah dan yang jahat, itulah sebetulnya kematian. Dan memang orang-orang seperti itu dengan mudah dapat membunuh orang lain. Orang yang berbuat baik, orang yang ingin membuka kebenaran, tiba-tiba dibunuh oleh yang namanya, preman-preman atau apa. Ada pembunuh bayaran untuk membungkam orang, menghilangkan nyawa orang, supaya kejahatannya tidak kelihatan, tidak diungkap. Itulah sebetulnya orang mati yang membunuh, karena sudah kehilangan hati nurani, karena sudah kehilangan orientasi hidup yang benar. Kalau kita mau bicara tentang yang konkret ya seperti itu. Yang keempat, perhambaan. Kita baca Injil Yohanes bab 8 ayat 33. Perhambaan. 33, 34, 35. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kembali lagi dilawankan seperti tadi seperti gelap dengan terang, dusta dengan kebenaran. Di sini hamba dilawankan dengan orang merdeka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Kita bisa baca lagi bab 15 yang sudah kita baca berkali-kali. Bab 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi hamba itu tidak merdeka, sahabat itu merdeka. Moga-moga jelas, hamba itu bisa macam-macam. Bisa hamba uang, bisa hamba kemewahan, bisa hamba segala macam. Intinya adalah, kembali lagi kata kuncinya. Ketika kita percaya kepada Sang Sabda yang menciptakan segala sesuatu yang adalah terang, maka jati diri kita sebagai manusia adalah memuliakan dan meluhurkan Allah serta berbakti kepadanya. Itu orang yang merdeka. Artinya apa? Artinya yang lain-lain adalah sarana supaya tujuan kita diciptakan itu tercapai. Uang penting apa enggak? Sangat penting. Lah untuk apa pertanyaannya itu? Disimpan, seperti yang kita baca hari-hari ini di koran, uang hampir 1 triliun disimpan di rumah, entah dari mana uang itu, atau dipakai dalam rangka tujuan kita diciptakan memuliakan Allah dan berbakti kepadanya. Itu contoh hamba uang, contoh dosa dalam bentuk tunggal berhala, yaitu keserakahan. Orang juga bisa menjadi hamba dari kemewahan. Maka pada zaman kita ini muncul istilah baru yang belum lama muncul, flexing, pamer. Dan ketika orang tergoda untuk ikut-ikut pamer, masuk di dalam judi online, akhirnya sengsara hidupnya, menjadi hamba sungguh-sungguh dalam arti itu. Sementara merdeka itu lepas bebas. Bukan merdeka dalam arti kata dapat melakukan apa saja yang dikehendaki, bukan itu. Tetapi lepas bebas, sadar bahwa jati diri manusia itu kembali lagi memuliakan dan meluhurkan Tuhan, berbakti kepada sesama. Dan semuanya dianggap, diyakini, dan dilaksanakan sebagai sarana untuk yang pertama itu. Contoh banyak sekali kalau kita mau ambil contoh orang-orang kudus ya. Semuanya adalah pribadi-pribadi yang merdeka, lepas bebas. Ambil Santo Fransiskus Assisi yang meninggalkan segala kekayaannya dan hidup sebagai orang miskin. Ini orang merdeka. Atau cerita-cerita, kisah-kisah tentang saudari-saudara kita yang sudah bosan dengan kemewahan dan memilih untuk hidup miskin, taat, misalnya dengan menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster, atau hidup sendiri tetapi dalam rangka itu. Sudah bosan dengan kemewahan. Itu artinya menjadi pribadi yang semakin merdeka supaya hidupnya dapat dibaktikan kepada Tuhan. Yang terakhir adalah kematian. Nah, ini sudah puncak ini. Dosa, kegelapan, dusta, perhambaan, sekarang kematian. Nah, sudah habis-habisan kalau mati itu. Bab 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku,
ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut, dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi dilawankan, kematian dilawankan dengan hidup. Bab 8 ayat 21. Bab 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi, dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu." Mati di dalam dosa. Ayat 24, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi dosa, tadi sudah kita pelajari, dosa adalah tidak percaya. Bisa dibaca juga ayat 51 sampai 52. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Bisa dibaca ayat 52 juga. Jadi urut-urutan gagasannya bagaimana? Moga-moga sudah lebih terbiasa dengan istilah-istilah yang khas dalam Injil Yohanes, yang memang tidak kita temukan di dalam Injil-Injil yang lain, dan mencoba merangkai kata-kata itu sehingga tampaknya memang, katakanlah dalam bahasa kita, logis, masuk akal. Jalan pikirannya itu jelas. Jadi, kalau kita menyimpulkan 3 teks tadi, mendengarkan firman, hidup atau mati yang tidak mendengarkan firman. Kita rangkai begini. Pertama, Yesus berbicara mengenai orang yang mendengarkan perkataannya. Apa artinya mendengarkan perkataannya? Tadi sudah berulang-ulang kita pakai istilah itu. Ketika orang mendengarkan perkataan Yesus, ia tidak mengalami disorientasi. Ia tidak kehilangan orientasi hidup yang benar. Dengan artinya tadi, diciptakan untuk memuliakan dan meluhurkan Tuhan dan berbakti kepada sesama, berbakti kepadanya. Itu 2. Nah, ketika orang mempunyai orientasi hidup yang benar, ia akan mempunyai hidup yang sejati. Hidup yang sejati biasanya dalam bahasa yang biasa itu disebut hidup yang bermakna. Dan makna itu tidak sama dengan guna. Memang tidak terlalu jauh maksudnya, tetapi guna itu sangat utilitarian. Gunanya apa? Seringkali banyak hal yang tidak berguna tetapi bermakna. Dan ketika orang sungguh-sungguh mempunyai hidup yang sejati, ia akan mengalami kebahagiaan, kegembiraan yang sejati pula. Kegembiraan itu asalnya di dalam, bukan dari luar. Kalau orang merasa kegembiraan dari luar, itu mungkin kata yang dipakai yang lebih tepat adalah kesenangan. Senangnya dari luar, sementara kegembiraan, kebahagiaan itu sumbernya dari dalam, karena hidupnya bermakna. Kalau demikian, yang namanya hidup kekal, itu bukan berarti sekedar hidup sesudah
hidup di dunia ini, hidup kekal, hidup surgawi, hidup abadi. Hidup kekal, hidup sejati, hidup abadi, hidup yang sejati, itu adalah realitas bagi pribadi-pribadi, bagi kita-kita yang percaya kepada Sang Sabda, membiarkan Sang Sabda itu menuntun jalan kita, sehingga kita tahu kemana kita berjalan, kemana kita pergi, tidak sebaliknya, tidak tahu kemana kita pergi, dan ketika kita tahu kemana kita pergi, itulah yang namanya hidup sejati. Kalau yang sebaliknya, itulah yang namanya kematian. Bukan hanya kematian fisik ketika kita tidak bisa bernafas lagi, tetapi kematian dalam arti moral, hidup tanpa arah atau hidup dengan arah yang keliru. Kematian moral. Moga-moga kita terbantu untuk memahami gagasan Yohanes mengenai musuh-musuh Yesus, mengenai kekuatan yang melawan sabda dalam yang diungkapkan dengan 5 kata itu. Dan ketika kita merenungkan hal-hal itu di dalam doa, tentu doa-doa kita misalnya, 1, kita bersyukur dan mohon agar keyakinan dasar itu semakin dalam masuk di dalam sanubari kita. Percaya kepada Sang Sabda. Itu bukan sekedar ucapan konsep, tetapi membiarkan orientasi dasar hidup itu sesuai dengan maksud kita diciptakan, merasuk dan mempengaruhi hidup kita. Tentu kita syukuri dan mohon supaya keyakinan itu semakin meresap, karena godaannya besar sekali, yang namanya dosa, kematian, kegelapan, dusta. Itu semua melawan orientasi yang benar ini. Yang kedua, tentu kita bersyukur pula atas anugerah kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kasih itu adalah kata khas manusia. Di dalam lingkungan makhluk yang lain tidak ada kasih itu. Yang ada adalah naluri, bukan kasih. Meskipun kasih yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu terbatas, tetapi kita dipanggil untuk bertumbuh menuju kasih yang tanpa batas. Dan ketika kita sadar dan mohon agar keyakinan orientasi itu tetap terjaga di dalam diri kita, kita bertumbuh di dalam kasih, dan kita membuat pilihan-pilihan yang benar, yang baik. Dan kalau demikian, kita adalah pribadi-pribadi yang merdeka. Sampai di sini percakapan kita, pokok yang kelima. Nanti kita bicarakan pokok percakapan yang selanjutnya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, betapa kita bersyukur atas anugerah karunia hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur karena kita menjadi anak-anak Allah, sahabat-sahabat dan bukan hamba-hamba. Bersyukur bahwa kita telah dibebaskan dari perbudakan, perhambaan dosa di bawah kematian. Dengan mencermati 5 hal ini, dosa, kegelapan, dusta, perhambaan, dan kematian, kita semakin diajak untuk setia mengikuti Yesus, mengenal Yesus, mencintai Yesus. Karena Tuhan lebih dahulu memberikan dirinya dan cintanya bagi hidup kita, hidup saya dan Anda, bagi
kebebasan kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian dalam perjalanan hidup di dunia ini, dalam segala kesulitan dan tantangan, dalam segala syukur dan harapan, senantiasa diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.